Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 MPI 4B yang terdiri dari Fajri Miftahul Falah, Siti Tutiawati, dan saya Sofia Ranti Masfatul Aliyah. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis pengembangan model perencanaan. Mari simak videonya teman-teman. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, pendekatan dalam pengkajian model perencanaan. Yang kedua, pemikiran kritis terhadap hasil kajian. Dan yang ketiga, teknik penyusunan model. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam pengkajian model. Apa sih pendekatan dalam pengkajian model itu? Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Adapun kerangka konsep teoritis bagi pengembangan model perencanaan strategis dikaji melalui studi eksplorasi terhadap kepustakaan yang relevan. Kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus kualitatif dan dikemas dengan teknik penyajian data secara deskriptif analitik. Nah, yang selanjutnya, teknik penyajian data secara deskriptif analitik. Yang pertama, studi kasus kualitatif. Studi kasus kualitatif dalam penelitian dan pengembangan model perencanaan pendidikan digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya sampel atau subjek berupa sumber data, informan, masyarakat, sekolah, dan atau wilayah yang karakteristiknya unik dan memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, studi deskriptif analitik. Deskriptif analitik dalam konteks perencanaan, penuntasan wajib belajar, dan peningkatan mutu pendidikan lebih menitik beratkan pada studi kasus terhadap daerah-daerah yang mempunyai kendala berat dalam mengimplementasikan program wajib belajar, antara lain daerah terpencil, perbatasan, dan daerah miskin atau daerah yang memiliki karakteristik khusus dan mempengaruhi terhadap permasalahan yang diteliti. Yang ketiga adalah sampel penelitian. Penentuan sampel khusus penelitian berdasarkan pada tujuan tertentu. Dan kasus-kasus dan penelitian ini dipilih menggunakan teknik bola salju. Sebagai sampel proposif, kasus mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak ditentukan atau ditarik terlebih dahulu, kecuali menyebutkan karakteristik jabatan atau fungsinya dalam konteks masalah yang diteliti. Yang kedua, penentuan kasus secara berurutan. Yang ketiga, penyesuaian kasus berkelanjutan. Dan keempat, pemilihan kasus terakhir jika sudah terjadi pengulangan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi yang pertama, studi dokumentasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, observasi, dan keempat, prediksi atau studi kecenderungan. Materi yang selanjutnya itu ada pemikiran kritis terhadap hasil kajian. Dari pengertian berpikir kritis sendiri yaitu suatu proses kegiatan interpretasi dan evaluasi yang terarah, jelas, terampil, dan aktif tentang suatu masalah yang meliputi observasi, merumuskan masalah, menentukan keputusan, menganalisis, dan melakukan penelitian yang akhirnya menghasilkan suatu konsep. Langkah-langkahnya untuk berpikir kritis adalah yang pertama, mengenali masalah. Dalam arti kita harus paham seperti apa masalah yang terjadi. Yang kedua ada mengumpulkan dan mencari informasi yang diperlukan. Yang ketiga, mengevaluasi data, fakta, serta pernyataan-pernyataan. 4.
mengenali asumsi-asumsi. Kelima, mencermati hubungan logis antara masalah dan jawaban. 6. Menggunakan bahasa yang cepat, tepat, jelas, dan khas. 7. Menemukan cara-cara untuk menangani masalah. 8. Menarik kesimpulan atau pendapat dari isu atau persoalan yang dibahas. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu teknik penyusunan model. Nah, teknik penyusunan model yaitu model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Lebih umumnya, membahas rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa macam model perencanaan dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada model perencanaan komprehensif. Selanjutnya ada model target setting. Lalu ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Dan yang terakhir adalah model PBBS. Nah, model perencanaan komprehensif yaitu model yang digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, selain itu, ia juga berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas. Selanjutnya ada model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Terus selanjutnya ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Model ini digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling visible dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada model PBBS yaitu Planning, Programming, Budgeting System. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran, yaitu SP4. Nah, menurut Fatah 2013, model ini bermakna bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.